Saya nggak pernah benar-benar percaya hal-hal berbau gaib. Cerita ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang saya masih belum bisa melupakannya. Waktu itu saya baru pindah kerja ke Jakarta. Karena belum dapat tempat tinggal, saya numpang dulu di rumah teman selama beberapa minggu. Tapi makin lama saya sadar, saya harus cari tempat sendiri. Gaji saya pas-pasan, jadi saya cari kosan murah yang lokasinya nggak terlalu jauh dari kantor. Teman saya Rian yang satu kantor bilang dia tahu tempat kos murah dan bersih. Agak tua sih bangunannya, tapi tenang. Banyak yang ngontrak di situ dan pemiliknya juga baik katanya. Saya ikut dia survei ke sana, tempatnya agak masuk ke dalam gang sempit. Suasananya sepi dan bangunannya terlihat tua. Bangunan 2 lantai, catnya mulai kusam, pagar besi berderit waktu dibuka. Tapi entah kenapa saya merasa nyaman ketika ada di situ. Mungkin karena lelah cari sana sini dan tidak ada yang pas. Saya langsung disambut seorang ibu tua berjilbab abu-abu, namanya Bu Marni. "Mas, cari kosan ya? Pas banget, baru kosong seminggu ini, kamar nomor 13. Saya sempat berhenti sebentar, nomor 13. Bu Marni seolah bisa membaca raut wajah saya. "Gak usah mikir aneh-aneh mas, nomor cuma angka, yang penting nyaman kan?" Saya pun tertawa kecil, ya benar juga sih. Lagi pula saya bukan tipe orang yang percaya hal-hal mistis. Tanpa banyak mikir, saya setuju. Malam itu juga saya pindah. Saya cuma bawa koper besar, 1 tas ransel, dan matras lipat. Kamar 13 ada di lantai 2, paling pojok. Lampu lorongnya agak redup dan lantainya berderit setiap saya melangkah. Begitu masuk ke kamar, hawa di dalamnya dingin. Padahal nggak ada AC, bahkan kipas pun belum saya pasang. Jendela tertutup rapat dan bau apek samar-samar tercium dari pojok kamar. Tapi saya pikir itu wajar, namanya juga kamar kosong. Saya beberes seadanya, pasang spray, lalu rebahan. Baru jam 9 malam, tapi badan sudah capek banget. Saya matikan lampu dan mulai memejamkan mata. Tapi malam pertama saya di kamar ke-13 gak berjalan mulus. Sekitar jam 1 dini hari, saya terbangun bukan karena mimpi, tapi karena ada suara ketukan. Tok, tok, tok 3 kali. Saya pikir itu pintu kamar saya, tapi waktu saya bangun dan cek, gak ada siapapun di luar sana. Saya kembali tertidur, mencoba gak terlalu memikirkan hal tersebut. Tapi belum 15 menit saya terlelap, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan di pintu, tapi dari dalam kamar. Tepatnya dari dalam lemari kayu tua yang ada di pojok ruangan. Saya menelan ludah. Pelan-pelan saya mendekati lemari itu. Tangan saya gemetar saat membuka pintunya. Kosong. Hanya ada gantungan kawat tua, tak ada apa-apa di dalamnya. Saya pun tersenyum terpaksa, pasti cuma suara tikus. Gumam saya meyakinkan diri dan membuang hal-hal pikiran yang negatif. Tapi entah kenapa saat saya kembali ke kasur, saya bisa mencium bau yang lebih tajam. Bau apek bercampur, bau nanah basah. Dan malam itu, entah mengapa, saya merasa seperti ada yang mengawasi saya dari sudut ruangan. Tapi saat saya melihat, tak ada siapapun di sana. Saya akhirnya tertidur dengan lampu menyala. Itu malam pertama saya di kamar ke-13. Dan itu baru permulaan. Setelah malam pertama yang cukup aneh, saya berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Saya anggap itu cuma perasaan karena saya belum terbiasa dengan tempat yang baru. Toh saya juga pindahnya malam-malam sendirian pula. Tapi makin lama saya tinggal di kamar itu, makin banyak hal-hal yang gak bisa saya jelaskan dengan logika. 3 hari setelah saya pindah,
saya mulai sering terbangun di tengah malam karena suara dari langit-langit kamar. Suaranya seperti benda berat diseret perlahan di atas platform. Krit, krit. Padahal setahu saya, kamar saya itu berada di lantai 2 dan di atasnya itu atap langsung. Gak ada kamar lagi. Awalnya saya kira itu tikus atau kucing, tapi suara itu terlalu berat. Terlalu dalam, seperti sesuatu yang punya bobot, menyeret dirinya sendiri. Saya sempat tanya ke Bu Marni waktu pagi, "Bu, di atas kamar saya itu ada apa ya?" Beliau sempat diam sebentar lalu menjawab sambil tersenyum tipis. "Cuma loteng, Mas, kosong, gak ada apa-apa di atas." Jawabannya entah kenapa bikin saya makin gak tenang. Senyuman itu bukan senyuman nyaman, lebih seperti senyuman yang memaksa. Malam keempat, saya kembali terbangun, suara gesekan di langit-langit terdengar lebih jelas, lebih dekat. Saya mencoba mengabaikannya, menarik selimut sampai ke kepala, dan menutup telinga. Tapi justru saat itu, suara lain muncul. Tok, tok, tok. 3 ketukan, tapi kali ini bukan dari lemari, bukan dari pintu juga. Ketukan itu datang dari bawah kasur saya. Saya langsung duduk tegak, dada saya berdegup kencang. Saya nggak berani bergerak. Napas saya pendek-pendek saking takutnya. Saya cuma bisa duduk diam selama hampir setengah jam, sampai suara itu hilang. Pagi harinya, saya periksa kolong kasur, ternyata kosong. Cuma ada sandal saya yang terbalik dan beberapa remahan debu. Tapi saya mencium lagi bau yang sama seperti malam pertama. Bau apek seperti tanah basah dan kali ini lebih tajam. Saya juga mulai sadar, setiap pagi hari, posisi lemari kayu itu selalu sedikit bergeser. Padahal saya yakin betul, saya nggak pernah menyentuhnya. Saya pikir mungkin saya sudah terlalu capek, terlalu stres, jadi saya putuskan untuk menginap di rumah teman selama akhir pekan. Sekedar ganti suasana. Tapi sebelum saya pergi, saya bertemu dengan salah satu penghuni kos lain. Namanya Bang Andi, usianya mungkin 50 tahunan dan sudah lama tinggal di situ. Pas saya cerita sedikit soal suara-suara aneh, dia cuma tertawa miris. "Mas, beneran dikasih kamar 13 ya?" Saya pun mengangguk. Wajahnya langsung berubah. Dia menepuk bahu saya pelan dan bilang, "Kalau malam nanti Mas balik lagi, jangan pernah," dan saya ulangi, "jangan pernah buka pintu kamar itu jam 3 pagi. Kalau ada yang ketuk, abaikan saja. Apapun yang Mas dengar, jangan dijawab." Saya pun menjadi bingung. "Emangnya kenapa, Bang?" Tapi dia menjawab dia cuma jalan pergi sambil mengucap pelan. Saya dulu juga gak percaya sampai saya lihat sendiri yang keluar dari balik pintu itu. Saya berdiri di situ sambil bingung dan tiba-tiba merasa merinding dari ujung kaki sampai tengkuk. Saat itu saya sadar, kamar ini menyimpan sesuatu dan saya udah jadi bagiannya. Malam minggu itu saya nggak jadi pergi ke rumah teman. Entah kenapa kata-kata Bang Andi terus terngiang di kepala saya, terutama kalimat terakhirnya, yaitu jangan pernah buka pintu itu jam 3 pagi. Saya pulang ke kamar dengan perasaan gak tenang. Mata saya terus mengawasi pintu dan langit-langit kamar. Tapi malam itu terasa lebih tenang, hening dari biasanya. Terlalu hening bahkan. Sampai detak jam, dinding pun terdengar lebih keras. Saya pasang alarm jam 2.59 pagi. Niatnya cuma untuk membuktikan apakah memang akan terjadi sesuatu di jam 3 tersebut. Ya, saya tahu itu ide bodoh, tapi rasa penasaran saya jauh lebih besar daripada rasa takut. Dan tepat ketika alarm berbunyi, tok, 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 saya pun menjadi kaku. Suara itu
datang dari pintu kamar saya. 3 ketukan, pelan tapi jelas, seolah-olah seseorang berdiri di baliknya, menunggu saya membalas. Saya ingat pesan Bang Andi, abaikan. Tapi saya terlalu penasaran. Perlahan saya mendekati pintu, menempelkan telinga, tak ada suara langkah, tak ada nafas, hanya keheningan yang menekan. Saya hampir memutar gagang pintu, tapi entah dari mana, saya mendengar sesuatu. Suara perempuan berbisik pelan dari balik pintu. Bunyinya seperti, "Tolong, bukakan, dingin." Seketika tubuh saya gemetar, suara itu seperti bukan milik manusia. Suaranya raw, tercekik, dan terlalu dekat. Seperti dia membisikkan langsung ke telinga saya, padahal masih di balik pintu. Saya pun mundur. Tangan saya berkeringat, tapi saat saya mundur 1 langkah, pintu kamar saya terkunci sendiri. Brak! Saya kaget, saya mencoba memutar gagang, gak bisa, pintu terkunci dari dalam. Dan saya yakin saya tidak pernah menguncinya. Lalu dari langit-langit, suara seretan muncul lagi, tapi kali ini diikuti tangisan lirih, tangisan perempuan. Saya menatap ke atas dan saat itu saya sadar ada noda air yang menetes dari platform. Tapi bukan air biasa, warnanya gelap, pekat seperti darah. Saya pun panik, saya ambil kunci cadangan yang saya simpan di bawah bantal. Tapi sebelum sempat membuka pintu, lampu kamar pun mati total. Gelap, total, hanya suara detak jam dan napas saya sendiri yang terdengar. Lalu, suara bergerak dari balik lemari. Saya bisa mendengar langkah pelan, menyeret dan seperti kuku yang menggores lantai. Saya menahan nafas, saya ingin berteriak tapi suara saya terkunci di tenggorokan. Dan saat kilatan petir dari luar jendela menyambar, saya sempat melihat sekilas. Ada sosok perempuan berambut panjang, berdiri membelakangi saya di pojok ruangan. Diam, tidak bergerak. Dan tiba-tiba, dia berbalik. Wajahnya hancur, matanya kosong, mulutnya robek sampai ke pipi. Dan dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu. Bukakan. Saya menjerit, saya tak tahu bagaimana, tapi saya berhasil membuka pintu dan lari keluar kamar. Saya terjatuh di lorong, menabrak dinding, dan langsung disambut teriakan Bu Marni dan beberapa penghuni kos lain. Saya pingsan malam itu dan sejak kejadian malam itu, saya tak pernah kembali ke kamar 13. Beberapa bulan kemudian, saya dapat kabar dari Bang Andi, kosan itu sudah ditutup. Bu Marni pindah, katanya sakit-sakitan setelah kejadian malam itu. Dan soal kamar 13, konon 2 tahun sebelum saya masuk, ada seorang mahasiswi yang bunuh diri di dalamnya. Ditemukan tergantung di langit-langit kamar. Tubuhnya sudah membusuk dan baru ketahuan karena bau yang menyebar ke seluruh lantai. Namanya tak pernah disebut, tapi kabarnya malam sebelum dia ditemukan, penghuni kos lain mendengar 3 ketukan dari pintu kamarnya, sama seperti yang saya alami. Sejak saat itu, saya tak pernah mengabaikan firasat saya. Dan kalau kalian menginap di tempat baru, lalu tengah malam terdengar 3 ketukan dari pintu, jangan dibuka, jangan dijawab, lebih baik diam saja, sampai fajar datang.